Hey, saya Diki. Di channel ini kita akan belajar bareng, belajar bersama-sama lebih banyak mengenai Microsoft Excel. Oke, langsung aja. Kita sudah punya satu file latihan. Yang file latihan ini bisa kalian download, linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Silakan download sekaligus buat latihan sambil nontonin video ini. Oke, ada 4 formula atau rumus yang akan kita bahas kali ini di video kali ini. Ada count A atau count E, kemudian count if dan count ifs. Nah, kalau count dan count A itu sudah ada di video sebelumnya sebenarnya. Perbedaannya hanya nanti untuk menghitung yang tipe datanya adalah angka atau numerik, dan yang count E itu untuk menghitung yang tipe datanya teks. Oke, nah langsung kita coba. Ini kelihatannya 4 rumus ini memiliki nama yang sama. Semua nama dasarnya count. Tapi di belakangnya ada count, ada ditambahin A, ditambahin if, kemudian ditambahin if pakai S. Nah, ini kalau di bahasa Inggris if pakai S kan berarti lebih banyak. If-nya banyak gitu ya. Nah, nanti kita lihat apa bedanya. Oke, ini kita sudah punya satu tabel barang. Kita nomorin dulu tabel barangnya biar kita nanti bisa nyocokin. Harusnya nanti kalau di count berapa. Nah, nanti hasilnya harusnya kalau data ini di count itu datanya nanti hasilnya 12. Oke, langsung aja. Setiap formula atau rumus di Excel kita awali dengan sama dengan count. Nah, kalau count itu untuk angka. Jadi jumlah bisa. Nih, jumlah. Enter. Nah, 12. Nah, kemudian kalau count E itu count E. Kemudian yang kita blok itu yang teks nih. Misalkan kita ngitungnya dari sini. Nah, 12 sama 12. 12, ini 12. Kemudian, nah kalau ini kan sudah jelas ya, sudah ada juga di video sebelumnya. Nah, kita sekarang coba ke count if. Count if ini apa sih? Nah, ada count yang di if. If itu kan di bahasa Indonesia kan jika gitu ya. Ada kondisi berarti. Kita mau menghitung misalkan yang mereknya Apple. Yang mereknya Apple itu ada berapa? 1. Nah, ini nanti harusnya 1 isinya. Kemudian yang monitor. Yang monitor, berarti ini ada monitor 1, 2, 3. Sorry, ini keyboard. 1, 2, 2 harusnya nanti. Nah, yang terhitung nanti 2. Count if itu menghitung itu. Menghitung jika ada kondisi. Kondisinya apa? Kalau dia Apple berapa? Kalau dia monitor berapa? Oke, kita langsung ke rumusnya. Kita mulai dengan sama dengan, kemudian pilih count if, kemudian kita tab, kita pilih, yang pertama dia minta range, berarti kita blok dulu range atau tempat di mana Apple itu ada. Kemudian dia minta yang selanjutnya dipisahkan dengan sesuai komputer kalian ya, nanti ada koma atau titik koma. Di sini saya titik koma pemisahnya. Kemudian dia minta kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya Apple. Kita minta mau menghitung yang Apple, berarti kita klik Apple. Tutup kurung, enter. Apple ada di sini ada 1. Oke, kita coba lagi untuk yang monitor. Sama dengan, nah di sini saya mencoba menawarkan cara baru, bukan cara baru sih. Caranya tetap sama, tapi dia nanti akan muncul kotak dialog. Ini cara ini untuk memudahkan para pemula yang belajar biar tahu yang diisi itu apa. Oke. Coba kita cari di more function, kita ulang. Kita sama dengan, kemudian kita pilih di bagian sudut kiri ini. Nah, yang ini. Kita cari di situ count if. Kalau di sini tidak ada count if, kita bisa cari ke more function. Kemudian ketik di situ count if. Bisa di go. Kemudian kita oke. Nah, ini caranya sebenarnya sama, tapi dia menunjukkan kotak dialog di sini. Nah untuk yang belajar, yang pemula, saya sarankan untuk menggunakan cara ini. Biar lebih jelas apa yang kita pilih. Contoh yang pertama itu range. Sebenarnya ini tadi juga nampil saat cara yang langsung kita ketik tadi. Nah, cuman kan kecil dia. Nah, di sini kotak-kotaknya itu jelas gitu. Nah, untuk range berarti untuk yang monitor berarti range-nya adalah tempat di mana, kolom di mana dia ada monitor gitu. Nah, di sini berarti. Kemudian untuk kriteria berarti monitornya.
Kalau sudah, oke. 2. Monitor di sini ada 2. Oke. Itu 2 cara yang bisa digunakan. Nah, oke. Untuk CONIF itu sebenarnya sama dengan CONIF, tapi dengan kriteria atau kondisi yang bisa lebih daripada satu. Kalau tadi kan kondisinya cuma satu tuh. Dia mau menghitung, mengcount yang merek Apple atau yang nama barangnya Apple. Atau mengcount yang jenis barangnya adalah monitor. Nah, di sini untuk yang CONIF, dia bisa menghitung kondisinya itu lebih daripada satu. Bahkan 3, 4 bisa. Tapi kita contohin untuk 2 kondisi dulu. Nah, ini dia mau menghitung menghitung data yang apa nih? Negaranya Amerika, kemudian yang jenis barangnya itu CPU. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ada 2 nanti harusnya hasilnya. Atau dia mau menghitung yang negaranya Jepang dan printer. Jepang printer 1, Jepang, nah harusnya 1 nanti di situ. Nah, kita coba. Setiap formula biasa atau rumus diawali dengan sama dengan if. Count ifs, nah pakai S. Count ifs. Kriteria range 1 dia minta. Kriteria range 1 berarti range 1 kriterianya kan Amerika tuh. Kriteria range 1 berarti negara. Nih yang kita blok. Tanda pemisah, koma atau titik koma sesuaikan dengan yang ada di laptop kalian. Kalau saya di sini mintanya dia titik koma. Kriteria satunya berarti kita klik Amerika. Tanda pemisah lagi dia minta kriteria range 2. Range 2 nanti kriteria dari CPU. Berarti jenis barang kita blok. Oke, kemudian kriteria 2. Kita pilih CPU-nya. Oke, kalau ada kriteria 3 dan seterusnya itu bisa ditambah lagi dengan pemisah tanda titik koma atau koma. Sesuaikan dengan komputer kalian masing-masing. Oke, kalau saya ada 2 aja kondisinya nih. Nah, kita bisa tutup kurung, kita cari. Nah, harusnya hasilnya 2. Oke, sekali lagi biar lebih jelas. Kita pakai cara yang tadi, yang pakai kotak dialog. Kita mulai dengan tanda sama dengan, kemudian kita cari di sini count if. Nah, ini saya sudah ada, tapi kalau belum ada nanti boleh dicari di more function, kemudian count if, nah, pakai S ya, count if. Nah, ini bisa. Oke. Nah, di sini jelas dia mintanya 2 nih. Kriteria range sama kriteria. Kriteria range berarti Jepang. Jepang itu berarti negara, berarti blok semua yang ada di negara. Kemudian kriteria satunya apa? Kriteria satunya Jepang. Kriteria range 2, kriteria 2-nya itu kan printer. Nah, ini printer, berarti printer itu ada di jenis barang, berarti kriteria range-nya adalah jenis barang. Kriteria 2-nya kita klik printer. Oke. Oke, hasilnya 1. Jepang printer itu 1. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika suka dengan video ini. Share jika memang bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Untuk kritik dan saran, silahkan masukkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.